Bismillah, lanjut ya. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini di bab 1 teks laporan percobaan kita akan membahas tentang simpulan dari informasi laporan percobaannya ya. Simpulan itu kalian bisa dapatkan ketika kalian sudah tahu unsur-unsur penting yang ada di dalam teks laporan percobaannya. Seperti di tugas pertama kalian sudah mencari 5W+1H-nya, berarti nanti kalian sudah bisa menentukan simpulannya. Jadi, ibu ulangi, di saat kalian menentukan simpulan teks laporan percobaan, kalian terlebih dahulu menentukan dulu unsur-unsur yang paling penting di dalam teks laporan percobaan itu, atau kita kenal dengan 5W+1H, atau dalam bahasa Indonesia adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Seperti pada contoh teks laporan percobaan di buku paket ya, tentang percobaan sederhana menggunakan teleskop ya, atau membuat teleskop. Contohnya uji coba membuat teleskop atau uji coba terhadap sesuatu ya, berhubungan dengan mata pelajaran IPA. Kalian itu salah satu contoh teks laporan percobaan. Kalian cari tahu dulu apa kalau diberitakan apa peristiwa yang terjadi gitu kan. Tapi kalau di teks laporan percobaan apa uji coba yang sedang dilakukan teks laporan itu. Tadi jawabannya ya, kalau kalian yang di tugas 1 kan itu jawabannya adalah uji coba tentang percobaan membuat teleskop secara sederhana ya, atau uji coba yang lainnya. Lalu di mana, kapan, siapa, sampai bagaimana kalian temukan dulu ya. Di mana uji coba itu berlangsung, misalnya kalau kalian melakukan uji cobanya di rumah. Kalau misalnya di sekolah, pada saat jam pelajaran sekolah, praktik sekolah gitu kan. Di sekolah SMP NU Darul Ma'arif kalian melakukan uji coba ya. Kapan berkaitan dengan waktunya. Awas ya, tidak boleh asal-asalan mengisi, tapi uji coba itu di teksnya ada uji cobanya dilakukan. Kalaupun di teksnya tidak ada tanggal uji cobanya ya, kalian bisa kosongkan. Tapi kalau misalnya ada, kalian cari ya, kalau diberitakan pasti ada itu. Tapi kalau di teks laporan percobaan memang ada teks laporan yang kurang mencantumkan tanggal uji coba tersebut. Lalu kapan, siapa ya, setelah kapan itu siapa yang melakukan uji cobanya, biasa dikenal dengan peneliti. Nah ya, biasanya peneliti uji cobanya. Kalau siswa bisa jadi siswa ada namanya, tapi dalam keilmuan yang sering melakukan uji coba adalah seorang profesor ya, untuk tingkat universitas itu profesor, dokter itu melakukan uji coba sebelum beliau mendapat gelar doktor atau sedang menamatkan program studinya S3-nya ya. Setelah magister itu S2, lalu profesor itu harus melakukan uji coba penelitian ya tentang barang atau benda atau bahkan makhluk hidup sekalipun, penelitiannya itu menemukan kasus baru atau menemukan hal yang baru dari uji cobanya. Lalu siapa, mengapa melakukan uji coba tersebut ya? Kenapa? Apa alasannya? Alasannya apakah ingin mengetahui teleskop itu bagaimana, atau misalnya ingin menggunakan, memasarkan produk itu, ya banyak tergantung alasan yang biasa akan dipaparkan di teks tersebut. Lalu yang terakhir bagaimana itu prosesnya. Untuk yang bagaimana bicara tentang proses. Jadi dari awal uji coba itu bagaimana hingga akhir prosesnya. Ya, uji coba bisa lagi disebutkan lagi, misalnya uji cobanya dari awal ada 2 kalimat, ada 3 kalimat, ya. Itu. Nah, kalau sudah terangkai dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, sampai bagaimana, kalian baru simpulkan, ditarik set ya, dari 6 unsur penting tersebut jadi satukan. Bukan berarti teks laporan percobaan kalian tulis kembali secara utuh, tapi yang paling mudah adalah seperti itu. Kalian baca dulu,
ya. Baca dulu teksnya secara cepat, bisa 1 kali, 2 kali. Lalu tentukan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimananya. Biar rinci tuh di satu temukan dulu apa sama dengan ini, siapa sama dengan ini, sampai yang urut ya. Nah, setelah itu setelah kalian temukan baru ditarik kesimpulannya menjadi 2 paragraf, 3 paragraf. Soalnya Bu minta nanti untuk tugas 2 paragraf saja ya. Menjadi beberapa paragraf disatukan dari unsur-unsur itu mempermudah ya. Menyimpulkan dengan cara kalian menemukan 5W plus 1H itu untuk mempermudah ya, daripada kalian harus merangkum lalu bingung apa ya yang perlu dirangkum, paragraf 1 dirangkum nggak ya, paragraf 2 dirangkum nggak ya. Nah kan biasanya suka bingung. Nah untuk menentukan itu mempermudahnya dengan menentukan poin-poin atau unsur-unsur yang paling penting dahulu ya. Semoga penjelasan Ibu bisa dimengerti, tetap semangat, kerjakan tugasnya ya. Sehat selalu kalian, bahagia selalu, jangan lupa tetap belajar bagaimanapun kondisinya dan tetap doakan Indonesia semoga semakin membaik keadaannya, tidak ada lagi virus wabah corona lagi dan kalian cepat kembali ke pondok, cepat kembali ke sekolah, bertemu dengan ustazah, dengan guru-guru di SMP Darul Maarif. Sekian anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.